selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Vokasi Indonesia di bidang pengembangan regional. Yang terhormat narasumber kita pagi hari ini yaitu Ibu Kinasih Wijayanti Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 1 Probolinggo, Jawa Timur. Dan tak lupa juga moderator kita yang handal, Bapak Sulaiman SPD, selaku Ketua Harian PP Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bertemu kembali pada kegiatan video conference dengan tema memberdayakan mind mapping untuk menyusun modul pembelajaran SMK. Marilah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan webinar pagi hari ini, marilah kita mulai kegiatan webinar pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang lain bisa menyelesaikan. Mari kalian hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon dengan khidmat mengikuti. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang ada di forum webinar pagi hari ini. Di suasana pandemi, kita harap semuanya dalam kondisi sehat dan tetap selalu jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Untuk selanjutnya, monggo kepada keynote speaker kita, Bapak Rafiq Ali Muhsin. Kami perkenankan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Waktu saya serahkan pada Pak Rafiq. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung di acara Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan serangkaian kegiatan koordinasi mutu SMK 2020 kerjasama antara Direktorat SMK dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Hari ini kita akan memberikan pencerahan bersama-sama yang akan diberikan oleh Ibu Kinasih Wijayanti SPD dari SMKN 1 Probolinggo, Jawa Timur, yang mengambil tema tentang pemberdayaan mind mapping untuk menyusun modul pembelajaran di era new normal. Pemateri ini merupakan guru yang sangat energik dan sangat menguasai materi tentang mind mapping. Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama terkait bagaimana penggunaan mind mapping ini untuk menyusun modul.
sebelumnya perlu dipahami bahwa Ikatan Guru Vokasi Indonesia hadir merupakan wadah organisasi bagi guru produktif atau guru vokasi dan juga penggiat-penggiat vokasi yang ada di Indonesia yang nanti akan berusaha bersama-sama menggelorakan semangat vokasi dan menguatkan vokasi yang ada di Indonesia. Selama 2 jam ke depan, kita harap manfaat ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat sebaik-baiknya, dan ini merupakan suatu rangkaian dari kegiatan setiap hari Rabu dan Jumat dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Makanya kami nitip pesan kepada rekan-rekan semuanya, silakan bagi penggiat vokasi, guru SMK produktif atau yang lain, nanti kita bisa bergabung bersama-sama di Ikatan Guru Vokasi Indonesia untuk memajukan kegiatan atau pemberdayaan vokasi yang ada di Indonesia. Demikian dari kami, pengurus Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Selamat melakukan kegiatan webinar. Dengan ini secara resmi kegiatan kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Rofik Alimusin yang sudah menyampaikan pengantarnya pada kegiatan pada pagi hari ini. Mind map adalah sesuatu hal yang sudah dipelajari di SMK, dan itu bukan hanya di SMK saja, akan tetapi bagaimana sih membaca peta pikiran itu. Nah, tentunya ini adalah suatu tema yang akan sangat menarik pada pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Pinasih Dwi Jayanti, dan juga akan dipandu jalannya sesi ini dengan Bapak Sutirman SPD. Biar tidak penasaran, mari kita ikuti bersama kegiatan webinar pagi hari ini. Akan tetapi sebelumnya mohon untuk penanya nanti bisa menuliskan pada kolom chat yang tersedia ataupun bisa mengangkat tangan untuk kami bisa buka mikrofonnya apabila ingin bertanya secara langsung. Tidak usah panjang lebar, monggo Pak Sutirman, waktu sebelumnya saya serahkan pada untuk menguasai room ini. Alhamdulillah, terima kasih Jeng Host, Jeng Santi yang mana telah membuka dengan semangat pagi. Kemudian tak lupa yang terhormat Bapak Dan Sukma selaku dari Direktorat, kemudian juga Bapak Rofik Alimusin selaku keynote speaker, kemudian juga memberikan sambutan tadi. Tak lupa juga kepada Ibu narasumber yang tentunya kita tunggu-tunggu, yaitu Ibu Kinasih Dwi Jayanti. Perlu saya sampaikan di sini, biar nanti karena tidak akan adil bila mana saya tidak memperkenalkan masing-masing person tadi. Mengawali pada kegiatan ini, tentunya kita memiliki rasa syukur, harus mengucapkan rasa syukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberi kesempatan melakukan aktivitas yang mana nanti akan mewarnai vokasi, utamanya di Indonesia, yang jelas ini nanti sebagai tolak ukur keberhasilan daripada vokasi yang ada di Indonesia. Perkenalkan dulu, saya awali untuk kegiatan ini Bapak Rofik Alimusin. Ini tentunya tidak asing lagi, saya senang sekali bisa berkumpul dengan orang-orang hebat, di mana tulis-menulis itu adalah sesuatu yang saya kagumi. Meskipun saya berangkat dari teknik, saya lebih senang ke tulis-menulis dan sastra. Kebetulan saya dulu juga lama dengan di Jawa Imron, tentunya akan mengimbas karena di pepatah apabila kita kumpul dengan penjual minyak wangi ikut harumnya. Bapak Rofik Alimusin ini adalah, selain beliaunya itu menjabat pada saat ini adalah Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Vokasi Indonesia bidang pengembangan regional. Beliau dilahirkan di Ponorogo pada 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan ini ya, 1980. Tinggalnya juga di Ponorogo, Jawa Timur. Adapun pendidikan SD sampai SMA-nya ditempuh di Kabupaten Ponorogo, jenjang S1 dan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Kemudian jurusannya adalah pendidikan teknik mesin otomotif. Lulus tahun 2004
S2-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, jurusannya adalah Magister Teknik Mesin. Kemudian kerjaannya Instruktur and Development Main Dealer Suzuki Mobil Jatim, Ternate PT UMC. Kemudian Workshop Head Net Research PT Baru Indonesia, kemudian Instruktur Sigma Training Center Surabaya, kemudian diangkat sebagai PNS pada 2009. Kemudian dosen Akademi Komunitas Madiun, kemudian dosen luar biasa Politeknik Negeri Madiun, kemudian Project Manager Pertamina Racing Team, kemudian organisasi yang digeluti saat ini atau sebelumnya juga, riwayatnya adalah sebagai Sekjen Badan Eksekutif Mahasiswa Teknik Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Teknik Indonesia, Ketua 2 Majelis Mahasiswa atau MM di UNESA, kemudian juga Ketua 2 Kahmi Madiun. Juga pegiat, mungkin tidak banyak yang tahu bahwasanya beliau itu satu-satunya dari rekan kami yang lolos di salah satu penerbit ternama yang ada di Indonesia dan lolos. Makanya nanti ini suatu pasangan yang bagus, satu menguasai mind mapping, satunya lagi adalah penulis. Saya ada di tengah-tengahnya, yaitu penikmat saja. Itu adalah salah satu kurikulum vitae dari Bapak Rafiq Ali Muhsin. Nah, terima kasih Pak Rafiq, silahkan beraktivitas lagi, tapi jangan lupa dipantau terus, biar kita nanti juga ada clue-nya, ada intinya, seperti itu. Terima kasih sekali. Menginjak selanjutnya, tentunya ini yang membuat kita penasaran semuanya, yaitu narasumber. Ini demikian muda, tetapi semangatnya luar biasa. Kalau tua pinter, saya nggak kaget. Kalau muda pinter, lah itu yang dicari ya. Karena tua itu harusnya memang pinter. Nama lengkap beliaunya adalah Inasih Dwi Jayati SPD, lahir di Probolinggo 18 Januari 1986. Kemudian guru SMK Negeri 1 Probolinggo. Beliau juga sebagai kepala perpustakaan SMK Negeri 1 Probolinggo, jadi berkutat dengan tulis menulis juga. Biasanya orang pinter itu dekat dengan buku-buku. Kemudian pengelola Teknopark Library SMK Negeri 1 Probolinggo, juga sebagai sekretaris Ikatan Guru Indonesia Kota Probolinggo, kemudian fasilitator literasi baca tulis regional Jawa dari Kemdikbud. Kemudian tentunya ini nanti akan lebih diulas panjang lebar oleh beliaunya, apa sih itu marketing, kemudian kenapa dihubungkan dengan tentunya kalau dulu awal-awal tahun 96 itu tren dengan adanya PJJ, baik itu tentang SMP terbuka, kemudian paket terbuka, kemudian juga universitas terbuka, yang mana ini adalah modul yang bagus itu bila mana si pemakai atau si pemakai kok kesannya jelas ya, penikmat modul tersebut tidak akan bertanya. Jadi sudah terwakili oleh modul, itu adalah yang bagus modulnya. Jadi guru yang paling sabar adalah modul, gitu ya. Mari, semakin penasaran kita sambut paparan yang nanti akan lebih jelentreh atau lebih jelas oleh narasumber yang kita tunggu-tunggu. Untuk narasumber kami persilakan, silakan Jeng. Mohon izin, suaranya putus. Bisa saya sekerja dengan sudah saya jadikan presenter. Silahkan tampilkan PowerPoint-nya. Oke. Karena datang 2.000. Ayo,
Mohon izin sambil membenahi secara teknis. Halo, Bu Kinasih? Gini aja. Pastikan ini kebetulan oleh Jeng Santi bisa di-share untuk PowerPoint-nya. Mungkin saya handle sambil panjenengan bisa untuk itu secara teknis minta bantuan ke sekitar panjenengan supaya suaranya bagus. Kalau bagus nanti silakan konfirmasi ke Jeng Santi. Saya bacakan dulu PowerPoint-nya apa seperti itu Jeng Santi. Oh iya, benar. Saya jadikan Pak Sudirman presenter ya, jenengan bisa share screen-nya. Share panjenengan, yang share jenengan aja. Oh, saya saja. Oke, bentar. Siap, ya, biar nanti nggak bingung. Demikian juga untuk narasumber, bila siap bilang ya, kalau suaranya tidak putus-putus, silakan. Sedikit saya tahu, nanti biar dijelaskan lebih jelas. Mungkin ada pertanyaan, silakan nanti. Jadi saya bacakan dulu tentang apa itu yang namanya pemberdayaan mind mapping untuk menyusun modul pembelajaran. Nah, itu saya bacakan dulu sambil minta tolong teknisnya di panjenengan, jenengan benahi ya, untuk suara utamanya. Halo, Bu Kinasih? Mohon izin Bu Kinasih, saya handle dulu aja. Panjenengan pastikan untuk teknis dalam penyampaian atau minimal suara itu sudah bagus. Baru nanti kemudian sampaikan Jeng Santi atau Jeng Santi bisa memutus apa yang saya sampaikan itu ya. Pak Sudirman sudah lihat tampilan PowerPoint-nya belum? Sudah muncul Pak Firman? Belum. Pak Firman? Belum. Iya, belum ya. Nah, ini sudah, alhamdulillah sudah. Ya. Di slide show aja, Jeng. Oke. Siap. Ya, siap. Alhamdulillah. Sambil lalu untuk narasumber bisa memastikan untuk jaringan dan silahkan bisa sambat ke sekitarnya, terutama tentang teknis. Kalaupun toh tidak ada gambar, suara pun yang jelas bisa tersampaikan. Ini mohon izin saya kepada narasumber, saya overhandle untuk membacakan minimal yaitu tentang apa yang namanya memberdayakan mind mapping untuk menyusun modul pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu peserta atau partisipan, ini ada kendala teknis dari narasumber. Mohon izin saya mungkin membacakan PowerPoint dari bentuk PowerPoint-nya dari beliaunya agar lebih efektif. Kemudian nanti kalau seandainya minimal suara sudah bagus, nanti bisa overhandle kembali atau saya serahkan kembali. Memberdayakan mind mapping ini untuk menyusun modul pembelajaran ini adalah tampilan ataupun pola pikir yang mana kita menyusun akan berbeda, meskipun tidak sama, berbeda dengan apa yang namanya peta konsep kalau kita dulu. Secara global, mind mapping ini adalah apa yang ada di pikiran kita. Jadi mungkin kita bentuk mulai dari tema, kemudian subtema, ke bagian-bagiannya berawal dari tengah. Nah, ini adalah ilustrasi di mana banyak, entah itu ada buku dan sebagainya, yang intinya judulnya ada di tengah. Bisa dilanjut, Jeng, untuk slide berikutnya. Silakan, slide berikutnya.
Halo, operator, bisa menampilkan slide berikutnya? Bentar Pak, tidak jalan Pak. Oh gitu, gimana sih? Nah, tentunya di dalamnya ini, kembali ke judul, ya berikutnya Jeng. Tentunya itu ada dua variabel, di mana itu kita ada masalahnya apa, atau problemnya, yaitu pandemi. Kemudian kita turunkan, atau dalam artian kita bisa antisipasi dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga ada solusinya, yaitu apa solusinya? Modul. Jadi variabelnya itu ada antara mind mapping tadi dan modulnya. Nah ini, terima kasih, Jeng Santi. Perhatikan di sini. Tidak saya sensor ya. Nek tapi ya bilang. Oh yes, siap. Ini masih putus-putus. Nah, perhatikan Bapak Ibu partisipan, ini beliaunya Bu Kinasih menuliskan ada simbol-simbol di mana itu ada pandemi, di bawahnya ada PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kemudian ada solusinya. Jadi ada problem, ada solusinya tentang modul dan mind mapping. Mind mappingnya bisa di next. Di berikutnya. Saya juga mempelajari, kemarin saya minta karena antisipasi jangan-jangan nanti materinya nggak bisa lancar, sehingga saya juga akan antisipasi. Nah ini, cara cerdas belajar cepat. Ini tentunya kita belajar, kalau dulu mohon izin, kalau misalnya kita itu belajar itu ada kiat-kiat, atau bukan trik, kalau trik itu tipuan, kiat-kiat atau strategi, di mana kita dulu kalau disuruh hafalan, misalnya hafalan tentang Undang-Undang Dasar 45 itu adalah badak, bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu sampai hafal, atas berkat rahmat sampai hafal, itu ada badak, nah, gitu kan. Kemudian juga untuk hitung-hitungan kita juga ada kiat-kiatnya, ada polanya yang harus kita cermati, karena semuanya itu adalah kita pelajari tentang pola ya. Kemudian cara cerdas belajar cepat bagaimana? Dengan modul atau mind mapping. Kemudian mind mappingnya sendiri dengan peta pikiran, berbeda ya. Kalau mind mapping itu peta pikiran, kalau peta konsep berbeda. Nah, kalau peta pikiran itu tidak akan seteratur dengan peta konsep. Kalau peta konsep itu terstruktur, teratur, jadi arahnya jelas. Tapi kalau mind mapping tidak, karena kita berangkat dari tengah, dari masalah yang ada. Bisa dilanjut? Sambil lalu mohon izin partisipan sambil Bu Kinasih siap-siap untuk teknisnya ya. Nah ini jaringannya. Kemudian ini mind mappingnya itu ada beberapa tahapan. Mulai dari apa sih itu mind mapping, kemudian apa manfaatnya, jenisnya, kemudian cara membuatnya bagaimana. Jadi ada definisinya, ada kenapa kita gunakan mind mappingnya, kemudian juga jenisnya, dan bagaimana cara membuat ini yang perlu ya. Bisa langsung dilanjut aja Jeng, meskipun tidak tampil bisa di next aja, sambil lalu siap-siap untuk Bu Kinasih. Nah, ini perhatikan manfaat daripada mind mapping di sini. Yang pertama, tadi karena penjelasannya, yang pertama pengertiannya tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Jadi ada di tengah-tengahnya, kemudian untuk membuat mind mappingnya. Yang kedua, level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik.
informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. Jadi bobotnya, ibaratnya itu mana yang substansinya kita dahulukan. Kemudian yang ketiga, hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali. Berikutnya, yang keempat, informasi baru setelahnya dapat secara digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping sehingga mempermudah proses pengingatan. Jadi nanti kalau ditampilkan kita akan ingat terus. Dulu kalau kita hafalan, kita tempelkan di tempat tidur, seperti itu. Karena seringnya kita lihat, lama-lama akan ingat, seperti itu. Kemudian yang kelima, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Ada kata-kata kuncinya yang mudah untuk kita hafalkan. Silakan dilanjut, Jeng. Ini kita ngambil quote. Bisa dilanjutkan? Next. Kita ngambil quote dari Henry Ford. Tentunya ini akan familiar bagi jurusan TKR. Siapa itu Henry Ford? Bahwasanya Henry Ford itu bilang seperti ini. Tidak ada yang benar-benar susah jika kamu membaginya menjadi pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Jangan seperti sekarang, ada Pak Ameo atau istilahnya lelucon, pekerjaan terasa ringan bila mana kita tidak mengerjakan, itu salah ya. Tetapi ini tidak ada yang benar-benar susah jika kamu membaginya menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Dan tentunya ada tahapan-tahapannya. Kemudian juga mana skala prioritasnya. Jadi kalau di suatu masalah itu ada diidentifikasi dulu, dikumpulkan, dibentuk skala prioritas, sehingga nanti akan langkahnya lebih terukur. Kemudian juga akan mudah untuk mengevaluasinya. Bisa dilanjutkan, Deng? Mungkin kendala di tampilannya. Bisa next. Sambil lalu, untuk Jeng Kinasih, bisa siap-siap. Harap bersabar partisipan ya. Demikian juga Tony Buson pada tahun 1974. Ini saya masih 4 tahun ini. Kemudian beliaunya membagi ada istilah potensi pikiran. Jadi ada yang namanya otak kanan, ada juga dengan otak kiri. Nah ini kebetulan gambarnya seperti itu, jadi menghadapnya ke sini ya. Jadi otak kanannya bukan kebalik dari yang baca. Perhatikan, ada otak kanan, ada otak kiri, ada potensi pikirannya. Dominasinya nanti di mana itu ada. Kalau lebih cenderung ke keterampilan, biasanya yang main itu adalah otak kanannya. Bisa dilanjut, Jeng? Ada berbagai macam definisi menurut para ahlinya. Kalau Tony Busan tadi mengatakan, sebuah cara yang dilakukan untuk mengembangkan aktivitas pola pikir dari yang semula hanya bergerak satu arah, menjadi ke berbagai arah, serta dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ini adalah temuan atau istilahnya ungkapan, quote yang diambil atau dituangkan oleh Tony Busan. Jadi ada orang yang juga bisa memainkan tangan dua-duanya. Satunya gambar lain, satunya gambar lain, itu juga ada. Itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang mana otak kanan, otak kirinya jalan. Itu. Jadi gambar dua-duanya yang berbeda, dia bisa. Kalau saya nggak bisa ya. Kemudian ada juga Melvin L. Silberman, itu juga mengatakan, sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang murid kreatif, siswa atau peserta didik kreatif dalam memahami serta menghasilkan ide dari pelajaran yang sedang dicernanya. Kita ulangi ya, harap cermati. Kalau definisi para ahli bahwasanya mengatakan seperti ini, kalau Melvin L. Silberman tadi, sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang murid yang kreatif dalam memahami serta menghasilkan ide dari pelajaran yang sedang dicernanya. Itu punya kiat-kiat. Jangan kemudian kalau dulu, kalau dulu, Jeng Kinasih sudah siap?
Nah, belum. Kalau dulu misalnya ada pola-pola, kalau kita itu belum ada laptop, belum IT, belum seperti sekarang, kita sering membuat ringkasan-ringkasan. Jangan ditiru ya, kalau dulu ada istilahnya bonsai catatan. Di bonsai hafalan, kita jalan kemana. Karena masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hal menyerap ilmu pengetahuan atau daya hafalan ataupun pemahaman suatu pelajaran. Kemudian Porter dan Menardi ini juga mengatakan sebuah cara yang digunakan untuk mencatat sesuatu dengan cara yang lebih kreatif dan efektif. Itu biasanya yang paham itu adalah yang menemukan cara tersebut. Jadi kadang-kadang belum tentu cara itu pas atau tepat untuk dicontoh. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Nah ini yang kita senangi. Modul ini ya. Kita kalau tadi mappingnya kita sudah definisikan, manfaatnya, cara membuatannya dan sebagainya. Di sini lanjutkan yaitu tentang modul. Modul merupakan bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Sehingga di dalam modul itu ada sistematikanya yang biasanya kita pahami, harus kita pahami. Ada prasyarat, ada penguasaan modul. Kalau dulu itu orang kalau belajar dalam, mohon maaf ini sebelumnya bukan berarti diskriminasi. Kalau orang dulu itu sekolah tentang paket, kemudian homeschooling, kemudian juga universitas terbuka. Nah sekarang kita dibalik. Kondisi kita yang normal harus mengikuti pola yang seperti mereka lakukan. Jadi apapun bisa terjadi di dunia ini. Makanya dengan siapapun kita harus selalu rendah hati. Jangan takabur. Karena takabur itu adalah sifat daripada iblis. Seperti itu ya. Nah, modul. Ini tadi ya. Nah, modul sendiri ini ada. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Sekarang tentang mind mapping. Bisa dilanjut, Jeng? About mind mapping? Slide berikutnya. Saya sudah bisa masuk. Oh, alhamdulillah. Silakan, Bu Kinasih, mana nih? Halo, Bu. Kebetulan tidak di panelis, Jeng Santi. Coba. Ya lanjut dulu, Pak. Oh, siap. Oke. Bisa dilanjutkan untuk slide-nya. Nah, ini tentang mind mapping. Jadi ada tema, kemudian dilanjutkan dengan cabangnya, maksudnya cabang dari tema tersebut atau subtema. Halo, Bu Rizky siapa, Bu? Tidak ada, Bu ya. Muhammad Ramli. Muhammad Rizky Irwanto. Kakeknya Rizky pakai dia atau pakai anu Bu Kapi? Mohon maaf untuk partisipan harap bersabar. Di Jumat ini kita harus banyak bersabar. Tentunya kendala teknis itu lebih dominan ini hari ini. Kebetulan nanti bisa antisipasi dari Jeng Kinasih untuk minimal menggunakan Android ataupun laptop yang lain saja. Atau bisa menggunakan laptop sekolahan dulu supaya nanti penyampaiannya lebih pas. Karena ini saya juga mohon izin menyampaikan hal-hal yang belum tentu saya menguasai. Sudah masuk, Pak. Alhamdulillah, silakan. Saya bisa mute, nggih? Nggih, Bapak, matur nuwun. Alhamdulillah, silakan Jeng Kinasih. Siap. Nggih. Share screen-nya dari Bu Santi mawon, nggih. Halo. Gak dengar lagi. Sudah bisa kelihatan?
Sudah, Bu. Matur Ini nuwun. tidak bilang saja Bu, Oke. ya, tidak bisa saya langsung saja. Oh ya, slide. Yang ini Bu Santi mawon ya Bu, karena saya tidak bisa share screen ini. Bu Santi? Iya Bu, monggo. Tidak bisa saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bantuannya Bu Santi, Pak Sukirman, kemudian ada Pak Dadan dan Pak Raufik. Pertama-tama saya mohon maaf karena jaringan di tempat saya sepertinya bermasalah. Jadi ini saya memakai beberapa laptop dan beberapa HP. Insya Allah ini sudah bisa terdengar jelas ya Bu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya hanya ingin diskusi saja dengan panjenengan semua, karena secara ilmu mungkin saya lebih jauh di bawah Bapak dan Ibu yang sudah senior di sini. Hari ini saya memilih materi memberdayakan mind mapping untuk membuat modul pembelajaran, terutama di masa pandemi ini. Betul yang dikatakan Pak Sukirman tadi bahwa modul itu adalah guru yang paling sabar, karena modul itu tidak akan pernah marah kepada siswanya ketika siswanya sudah jenuh belajar dan mungkin sudah bosan belajar. Nah, mengapa saya di sini mengatakan memberdayakan mind mapping? Karena Bu Santi, next. Santi. Next, Bu. Saya lanjutkan saja, nggih, meskipun tanpa share screen. Nah, di pandemi sekarang ini, tatap muka sepertinya masih belum bisa kita laksanakan dengan sepenuhnya, karena pemerintah mungkin masih belum mengizinkan kita untuk bertatap muka dengan siswa-siswa kita. Alangkah baiknya pembelajaran tetap berjalan meskipun pandemi ini masih berlangsung. Nah, untuk mempermudah kita untuk menyampaikan materi kepada siswa-siswi, ada baiknya kita juga membuat modul yang sebagai pelengkap mereka belajar di rumah. Dan modul itu isinya juga tidak hanya materi ya, di situ juga ada latihan soal, kemudian SMK itu dunia kerja, dunia industri, prospeknya ke sana. Jadi paling tidak di sana kita nanti bisa memberikan sedikit video atau foto-foto praktikum, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Oke. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sukirman, bahwa ada mulanya mind mapping ini ditemukan atau digagas oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Nah, Bu Santi bisa bantu share screen? Nah, di sini ada 4, sedikitnya ada pengertian, manfaat, jenis, dan cara membuat mind mapping. Nanti kita berdiskusi. Jika nanti saya ada kesalahan, monggo silakan dikoreksi dan saya menerima evaluasi dari
teman-teman semuanya. Nah, ada manfaat mind mapping di sini yang sudah saya rangkum. Yang pertama, tema utama akan terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Jadi, ketika kita membuat mind mapping, yang awal kita tuliskan di tengah itu adalah tema utama atau tema besarnya. Kemudian, manfaat yang kedua, level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. Jadi, tema utama, tema besar, diturunkan lagi menjadi tema-tema kecil, kemudian nanti yang akan dihubungkan dengan garis-garis, kemudian hubungan masing-masing informasi dapat secara mudah kita kenali. Kemudian yang keempat, manfaatnya informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur. Jadi struktur yang sudah jadi tidak secara mudah dirusak dengan tema-tema baru lagi. Dan tema-tema baru itu bisa kita berikan di samping, bisa di atasnya atau di bawahnya atau dan seterusnya gitu. Kemudian yang kelima, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata-kata kunci saja. Jadi jika dalam sebuah paragraf itu terdapat kalimat yang panjang, kita bisa memperpendek kalimat itu menjadi sebuah frase saja atau sebuah kata saja, beberapa kata. Henry Ford mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar susah jika kamu membaginya menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Nah, ini sepertinya saya setuju dengan Henry Ford berkenaan dengan pembuatan modul yang memberdayakan mind mapping. Karena mind mapping itu sesuatu pekerjaan-pekerjaan kecil, kemudian maksud saya pekerjaan yang besar dijadikan kecil-kecil, yaitu yang mind mapping tadi. Next, Bu. Nah, ini Tony Buzan di 1974 itu mengatakan bahwa potensi pikiran itu diberdayakan oleh otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Sedangkan beberapa ahli mengatakan juga bahwa mind mapping itu, Melvin L. Silberman mengatakan, sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang murid kreatif dalam memahami serta menghasilkan ide dari pelajaran yang sedang dicernanya. Jadi sebuah mind mapping itu tidak hanya bisa dilakukan atau dibuat oleh guru saja ya. Tentunya siswa kita banyak yang kreatif, yang belajarnya juga menggunakan mind mapping. Nah, sedangkan Porter dan Hernaki mengatakan bahwa mind mapping itu sebuah cara yang digunakan untuk mencatat sesuatu dengan cara yang lebih kreatif dan efektif. Nah, menurut saya mengapa Porter dan Hernaki mengatakan bahwa mind mapping itu kreatif dan efektif? Karena selain mempersingkat kata, kalimat, menjadi frase, di situ juga ada kreativitas yang dibentuk. Nah, bisa menggunakan warna-warna yang cerah, kemudian garis-garis yang tidak hanya lurus saja. Nah, bagaimana hubungannya dengan modul? Ke atas, Bu. Modul. Bawahnya, Bu. Stop. Modul adalah yang saya ambil dari Google bahwa modul itu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Mengapa di sini dikatakan terencana? Karena mereka sebelum belajar atau kita sebelum membuat modul, kita membuat peta-peta konsep terlebih dahulu.
diawali dari SKL, kemudian RPP, kemudian di situ kita bisa melihat KD, KI, kemudian baru kita membuat mind mapping-nya. Nah, tema di mind mapping itu bisa bercabang-cabang. Di sini ada jenis mind mapping, ada silabus, bab, dan paragraf, di mana mind mapping silabus itu adalah membantu memberi gambaran tentang apa yang dipelajari. Mind mapping dibuat dengan ukuran besar dan ditempel di dinding. Biasanya mind mapping sejenis silabus ini digunakan untuk pada pelatihan-pelatihan ya, seperti itu. Kemudian ada mind mapping bab. Mind mapping yang dibuat berdasar rangkaian bab yang telah dipelajari. Nah, berarti di sini mind mapping itu digunakan tidak hanya untuk merencanakan saja, tetapi ketika kita sudah mempelajari sesuatu, kemudian kita akan memudahkan untuk mengingatnya, kita buat mind mapping-nya. Diringkas menjadi beberapa poin penting saja. Nah, kemudian ada mind mapping paragraf. Selanjutnya, Bu Santi. Menurut Tony Busan, struktur dasar mind mapping itu ada 4. Saya rangkum menjadi 4 ya. Yang pertama adalah mulai dari tengah dengan gambar tema, gunakan minimal 3 warna. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa tema berada di tengah, tema besar atau tema utama. Kemudian kita bisa memberikannya simbol, gambar, kode, kemudian kata kunci, kata atau gambar harus sendiri dan mempunyai garis sendiri. Jadi tidak bercampur aduk. Yang ketiga, bahwa garis-garis itu saling dikaitkan, mulai dari tengah, dari tema utama ditarik ke tema-tema yang lebih kecil lagi. Garis bagian tengah tebal, kemudian organis dan mengalir dari pusat keluar menjulur seperti akar. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan warna, kode rahasia dan sebagainya. Sedangkan untuk menyusun modul, kita ada beberapa langkah di sini. Pertama, kita harus menganalisis kebutuhan modul. Kemudian kita mengetahui peta modul, desain modul, kemudian implementasi, penilaian, serta yang terakhir adalah evaluasi. Analisis kebutuhan modul ini merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP. Ya, tentunya kita untuk memperoleh informasi informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari kompetensi sebuah kompetensi atau KI, KD yang telah diprogramkan. Nama atau judul modul sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi yang terdapat pada silabus dan RPP. Tetapi pada dasarnya dalam satu standar kompetensi itu dikembangkan menjadi satu modul, dan satu modul bisa dikembangkan lagi menjadi 2-4 kegiatan pembelajaran atau kompetensi dasar yang biasa kita kenal ya. Dan tujuan analisis modul ini sendiri atau analisis kebutuhan modul ini mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan dalam satu satuan program. Sedangkan satuan program tersebut dapat diartikan sebagai 1 tahun pelajaran atau 1 semester, boleh 1 mata pelajaran dan lainnya. Nah, kita ke peta modul sekarang. Setelah kebutuhan modul ditetapkan, langkah berikutnya adalah membuat peta modul. Peta modul itu adalah tata letak atau kedudukan modul itu sendiri pada satuan program, kemudian yang digambarkan dalam bentuk diagram. Gitu ya. Setiap judul modul dianalisis keterkaitannya dengan judul modul yang lain dan diurutkan penyajiannya sesuai dengan urutan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti itu.
Nah, kemudian kita ke desain modul. Desain modul dimaksud di sini adalah RPP ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun oleh masing-masing guru. Tentunya Bapak Ibu guru semua sudah paham ya tentang RPP, bahkan sekarang disempurnakan lagi atau diminimalisir lagi menjadi RPP 1 lembar saja. Tapi pada kenyataannya bisakah kita menjadikan RPP itu hanya 1 lembar saja dan mencakup semuanya? Nah, itu Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawabnya. Di dalam RPP itu sendiri membuat strategi pembelajaran dan media yang digunakan. Ada garis besar materi, kemudian metode serta penilaian, perangkat, dan lain sebagainya. Semuanya ada di di RPP. Dengan demikian, RPP itu diacu sebagai desain dalam penyusunan atau penulisan modul. Setelah itu implementasi modul dalam kegiatan pembelajaran perlu dilaksanakan, yaitu sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Bahan, alat, media, dan lingkungan belajar. Kalau sekarang bisa ditambahkan mungkin pendidikan karakter ya di situ. Nah, agar dapat dipenuhi supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Strategi pembelajaran dilaksanakan secara konsisten, tidak sekarang A, besok B, itu membuat siswa kita menjadi bingung ya. Sama sebenarnya saya juga di sini sedang belajar bagaimana caranya membuat siswa itu senang berada di sekolah atau mengikuti pembelajaran yang kita ampu. Bagaimana caranya ketika kita mengadakan Zoom meeting, tidak banyak yang absen dan banyak yang hadir. Bagaimana caranya? Itu yang sedang saya pelajari, gitu. Kemudian penilaian modul ya. Ini pada modul penilaian yang dimaksud adalah penilaian hasil belajar. Nah, tingkat penguasaan peserta didik itu sampai mana, sampai sejauh mana? Penilaian hasil belajar ini juga perlu dilakukan menggunakan instrumen yang telah kita rancang atau disiapkan pada saat penulisan modul. Sedangkan modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara periodik tentunya juga harus kita lakukan evaluasi dan validasi. Selain dievaluasi, kita harus juga mengukur validasinya. Sejauh mana validasi itu bisa menguji kesesuaian modul dengan kompetensi yang menjadi target belajar kita. Misalkan dalam 1 semester atau dalam 1 tahun ajaran, kira-kira modul kita sudah valid atau sahih atau belum. Gitu. Nah, bisa di next Bu Santi? Next lagi Bu. Yeah. Tampil di layar Bu. Iya tampil. Sebentar. Ke atas bisa bisa. Unsur-unsur mind mapping itu Bu. Unsur mind mapping. Yeah. Nah, unsur-unsur mind mapping itu ada 4 ya yang saya rangkum di sini setelah saya membaca dari Google dan dari sumber-sumber yang lain bahwa ada unsur simbol, ada unsur warna, ada gambar serta garis. Mengapa di sini tidak ada unsur kalimat? Karena yang seperti sejatinya mind mapping adalah sesuatu yang dirangkum menjadi yang besar menjadi kecil-kecil. Pekerjaan yang besar dipecah-pecah lagi menjadi yang kecil-kecil lagi. Sama seperti modul ya. Di dalam modul ketika kita
melihat RPP, di situ ada KI, KD. Nah, kita bisa memecah-mecahnya lagi menjadi tema-tema kecil yang bisa dihubungkan atau bisa disimbolkan, tidak hanya ditulis sebagai kalimat yang panjang, paragraf yang panjang yang bisa membuat siswa mungkin bosan ya, gitu. Kemudian kita perlu memasukkan warna-warna yang cerah di situ mungkin, kemudian gambar, tidak hanya kalimat, disimbolkan, digambarkan, kemudian ditarik atau dihubungkan dengan garis-garis. Nah, karakteristik modul nanti minta tolong. Karakteristik modul. Yang pertama adalah self-instruction. Atau artinya begini, melalui modul tersebut, peserta didik atau peserta belajar mampu membelajarkan pada diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Bahwa dengan modul saja mereka sudah bisa belajar. Gitu. Jadi, bagaimana caranya membuat sebuah modul itu menjadi self-instructional? Jadi, bagaimana caranya kita untuk membuat modul itu selengkap mungkin apa yang kita sampaikan itu tidak akan membuat siswa bertanya-tanya lagi. Nah, begitu. Kemudian berisi tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Materi juga dikemas dalam sebuah unit-unit kecil yang lebih spesifik lagi. Ada dilengkapi contoh, ilustrasi yang mendukung. Kemudian jangan lupa menampilkan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah self-content. Nah, apa yang dimaksud self-content? Yaitu bahwa seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau kompetensi yang dipelajari itu terdapat dalam satu modul secara utuh, bahwa tujuan dari konsep ini memberikan kesempatan pembelajar mempelajari materi. Kemudian yang berikutnya karakteristik modul stand alone, bahwa modul itu berdiri sendiri, dikembangkan, tidak tergantung pada media yang lain, tidak harus digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran yang lain. Nah, setelah itu... Mohon izin? Ya, Bu. Ya, untuk narasumber, bahwasanya ini hari Jumat, waktu kurang 5 menit, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, sehingga nanti pada pukul 11 kita harus mengakhiri. Kurang 5 menit tadi. Langsung saja di ini. Nah, itu tadi panjang lebar saya menjelaskan modul. Bagaimana menyusun modul itu menjadi sebuah modul yang efektif, kreatif, dan mengena pada siswa. Paling tidak ya seperti dengan judul saya tadi, memberdayakan mind mapping. Salah satu cara untuk menyusun modul sehingga dapat memenuhi beberapa karakteristik modul yang telah saya utarakan tadi. Yang pertama, perlengkapan kita harus lengkap. Apa yang kita perlukan, misalkan RPP, silabus, SKL, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan video-video pembelajaran, foto-foto yang menarik yang berkaitan dengan pembelajaran. Dan yang kedua, membuat cabang untuk tiap judul utama, kemudian di cabang-cabang menjadi judul-judul yang kecil, menjadi tema-tema yang kecil kembali. Nah, jangan lupa dalam setiap judul itu juga dicabangkan menjadi sebuah subjudul. Kemudian sebelum menyusun modul secara lengkap, nah pada mind mapping kita paling tidak kita beri warna-warna yang berbeda pada tiap judul, pada tiap subjudul. Itu akan memudahkan kita untuk mengingat, kemudian tidak membosankan lah. Nah, kemudian yang terakhir, menggunakan satu kata saja atau satu frase. Frase itu gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak bukan sebuah kalimat. Ya. Nah, di situ, di beberapa slide terakhir,
itu ada contoh-contoh mind mapping. Yang pertama itu ada mind mapping sederhana saja, yang hanya kotak, di tengah kemudian ada bulat-bulat, menyamping, menganan, mengiri, ke bawah, dengan suatu panah. Nah, itu yang paling sederhana ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah mahir untuk membuat mind mapping sendiri. Dan ada yang kedua, mind mapping yang lebih kreatif lagi. Di situ ada gambar, kemudian dilengkapi dengan beberapa warna-warni yang menarik ya. Dan yang terakhir di situ ada yang benar-benar mind mappingnya niat sekali. Di situ ada digambarkan sebagai sebuah cerita. Kalau saya menyimpulkan di situ. Nah, sepertinya sampai di sini saja Bapak Ibu. Monggo jika ada masukan, ada sharing, saya lebih ke sharing saja nggih, ke diskusi saja karena nggih, monggo Pak Sukirman. Karena saya juga terima kasih. Terima kasih untuk narasumber tadi sudah dijelaskan suaranya. Meskipun ada kendala teknis, alhamdulillah di penghujungnya suaranya jernih, sejernih narasumbernya. Ini ada pertanyaan seperti ini dari chat, itu dari from Sarip Pinata to all panelists, untuk semuanya panelis termasuk ini ya. Ibu boleh contohkan sebuah modul yang sudah menggunakan mind mapping. Nah, jadi beliaunya meminta atau mungkin menunjukkan sebuah contoh modul yang telah menggunakan mind mappingnya, atau dalam penyusunan modul itu memberdayakan mind mapping seperti itu Ibu. Monggo, terima kasih Bapak penanya dan Bapak Sukirman. Insya Allah saya sudah pernah membuat sebuah modul karena saya juga pengajar bahasa Indonesia di SMK. Nah, saya berawal dari membuat mind mapping terlebih dahulu. Materi-materi yang ingin saya jadikan modul itu apa? Kebetulan modul yang saya buat ini bukan perjenjang tetapi lebih ke tema kebahasaan. Jadi kebahasaan itu luas unsurnya. Jadi kebahasaan apa saja yang ingin saya tulis di situ, saya rangkum terlebih dahulu. Kemudian dari rangkuman itu baru saya membuat mind mappingnya. Misalkan di situ saya membahas tentang puisi, kemudian prosa. Di situ ada puisi lama, puisi baru. Sedangkan puisi lama itu juga masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Kemudian puisi baru juga terbagi dalam menjadi beberapa bagian. Sama dengan prosa lama, prosa baru. Nah, insya Allah seperti itu yang pernah saya lakukan selama ini, atau yang pernah saya jadikan modul pembelajaran kepada siswa di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih narasumber. Tadi sudah dijelaskan dengan mencontohkan sebuah mapel seperti yang diambil oleh narasumber, yaitu tentang bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia, di mana beliau membuat mind map tentang prosa dan karya tadi. Kalau mohon izin, kalau saya dulu juga sama. Kebetulan saya pengampu untuk mapel produktif teknik dan bisnis sepeda motor. Yang jelas sedikit banyak, kalaupun toh tidak mind mapping, mungkin minimal peta konsep akan muncul di modul tersebut. Ada pertanyaan lagi, ini Laris Manis ini. Laris Manis Tanjung Kimpul. Iya, betul. Termasuk tadi Bapak. Memang betul. Menulis akan mind mapping. Ya, karena saya mapping itu penting. Konsep itu penting. Setiap buatan peta, jika perlu, bagaimana cara membuat peta konsep yang menarik bagi peserta didik. Monggo Bu Kinasih. Menarik bagi peserta didik. Iya. Begini.
Jadi kita berawal dari mind mapping untuk membuat sebuah modul yang terkesan tidak membosankan. Yang tadi disampaikan dengan Pak Kirman bahwa modul itu adalah guru yang tidak pernah marah kepada siswanya. Karena siswa itu dengan modul saja insya Allah sudah bisa belajar, sudah bisa mengetahui materi yang mungkin tidak tersampaikan oleh gurunya. Terlebih lagi ini masa pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Bagaimana caranya guru untuk menyusun modul itu semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nah, mungkin caranya bisa dengan memberikan gambar-gambar yang menarik. Tentu saja yang pernah saya lakukan kapan hari itu membuat modul yang di situ kita memasukkan video atau link video yang bisa siswa nanti klik linknya itu ketika mereka membuka YouTube yang berkaitan dengan materi pembelajaran tentunya seperti itu. Mungkin dengan seperti itu saya yakin siswa itu sudah bisa belajar sendiri tanpa harus ada guru di sampingnya. Ketika guru sudah bisa membuat modul semenarik mungkin, selengkap mungkin dengan segala macam contohnya, terutama di SMK yang membutuhkan banyak teori, banyak praktik, bukan teori. Jadi saya rasa modul lebih banyak kepada praktik atau video-video praktik, gambar praktik, bukan pada teorinya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Secara garis besar bahwasanya sebenarnya ini adalah solusi. Tadi ternyata kalau kita ambil hikmahnya dari narasumber dengan adanya kendala teknis, itu adalah perwakilan bahwasanya ternyata ini yang dalam situasi antar sekolahan, bagaimana dengan letak geografis siswa-siswa yang tentu banyak faktor, baik itu tentang jaringan, nggak punya HP, nggak punya perangkatnya, apalagi kuotanya terbatas. Nah, ini adalah solusi yang paling bagus, yaitu modul. Modul itu adalah perwakilan guru yang paling sabar tadi. Kemudian tentunya di dalam pembuatan modul itu bagaimana supaya menarik, jangan dibuat tebal seperti bantal itu ya, tetapi dibikin ada prasyarat, ada instruksi yang jelas, sehingga si siswa atau si pembaca atau penikmat modul itu akan lebih fokus, kemudian juga lebih mengerti karena ada prasyaratnya. Di modul itu ada berbagai macam sistematika, ada prasyaratnya, ada instruksinya, ada evaluasinya, materinya, bisa mengerjakan ke modul berikutnya bila mana ada prasyaratnya. Tentunya itu nanti adalah melatih juga tentang karakter daripada pembaca modul atau penikmat modul, yaitu antaranya adalah jujur. Jangan melihat di akhirnya seperti kita membaca Quran, lihat kanan dulu ke kiri, karena nanti ada kuncinya ya loh. Kita sesuai dengan tahapan seperti itu. Ini bagus sekali. Ini salah satu hikmah yang tadi ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih untuk narasumber. Iya. Dari Ilham Zain ini, saya Ilham izin bertanya hal apa saja yang perlu diperhatikan dan batasan dalam membuat mind mapping. Lalu apakah ada format atau semacam template atau sistematikanya mungkin untuk pembuatan mapping untuk penyusunan modulnya. Nah, jadi untuk menyusun modul itu apakah juga ada mind mappingnya, ada kiat-kiatnya seperti itu. Monggo silakan sing narasumber. Pak Kirman, Bu Santi, nanti kalau saya ada yang kurang monggo ditambahin ya. Siap. Okay. Menurut saya sepertinya tidak ada sesuatu yang saklek ya untuk membuat mind mapping ketika kita akan menyusun sebuah modul. Nah, bahwa mind mapping itu tergantung pada kreativitas kita, kreasi kita sejauh mana. Nah, jika template, insya Allah di Google itu banyak template-template gratis yang digunakan atau mengarah pada mind mapping. Suka-suka kita saja, kita mau memakai template gratis pada Google itu atau kita membuat sendiri, sekreatif kita, kreasi kita bagaimana. Yang paling penting sesuai dengan KIKD, RPP, dan silabus. Menurut saya seperti itu, Bapak.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang betul Bu, boleh menambahkan bahwa memang template ataupun aplikasi khusus yang digunakan untuk mind mapping itu banyak sekali. Karena kebetulan saya guru RPL dan memang selalu membuat mind mapping terlebih dahulu untuk membuat suatu jalur program aplikasi yang akan kita buat. Silahkan browsing, banyak sekali dari yang sangat sederhana sampai yang paling bagus sekali, dari yang gratis sampai yang berbayar ada semuanya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ini masih ada waktu sekitar, ini sudah mulai ngaji, kita batasi 10 menit lagi ya, jam ya. 10 menit lagi. Nah ini. Apakah mind mapping langkah awal untuk membuat modul? Bisa langsung dijawab ya? Ya, silakan. Betul. Jadi untuk memudahkan kita membuat modul itu, saya sendiri itu membuat mind mapping terlebih dahulu, tetapi tergantung pada masing-masing orang kembali. Jika dengan tidak menggunakan mind mapping sudah lancar menyusun modulnya, langsung mengetik di laptop atau di gawai, ya monggo silakan. Cuman untuk memudahkan, tiap orang kan berbeda ya, ada yang memudahkannya itu caranya seperti apa, mungkin dengan mind mapping, ada juga yang catatan-catatan kecil yang tidak sejenis mind mapping, atau langsung menulis begitu saja, mengalir begitu saja. Itu tergantung pada masing-masing individu. Menurut saya begitu. Hanya untuk memudahkan saja, mind mapping itu agar kita tidak terlalu liar kemana-mana. Ya, Jadi betul. langsung tepat ke sasaran. Yang mana saja yang akan kita tulis. Jadi kita nggak keluar dari tema begitu. Iya, terima kasih. Karena di dalam mind mapping sendiri tadi kan berangkat dari persoalan yang besar di tengah tadi, kemudian tema kita kecil-kecilkan supaya apa tadi katanya. Di Ford tadi mengatakan bahwasanya pekerjaan yang besar itu akan terasa ringan bila mana kita pecah-pecah menjadi pekerjaan kecil sehingga kita menjadi fokus. Nah, ini ada pertanyaan kembali. Pertanyaan dari From Gagu Kusnandar. Ini dari Jawa Timur ini. Menanyakan apakah ini mind mapping itu bisa dibuat seri atau berjenjang atau mungkin ke bab-bab selanjutnya. Misalnya di TTSM itu ada namanya mata pelajaran sasis sendiri dibagi-bagi. Apakah setiap bab itu perlu adanya mind mapping seperti itu? Mungkin itu pertanyaan yang dimaksudkan. Silakan, Jen. Mind mapping saya rasa bisa digunakan untuk berjenjang, per bab. Karena kalau masih ada yang kecil-kecil lagi, berarti kan masih bisa dibikinkan mind mappingnya gitu loh. Tema besar menjadi tema yang agak kecil, kemudian kecil lagi, kecil, itu tidak menutup kemungkinan semuanya bisa dijadikan mind mapping. Sama seperti kalau di bahasa Indonesia ada hipernim dan hiponim dan hipernim. Jadi ada bunga itu ada bunga apa saja, bunga yang hidup di air, bunga yang hidup tidak di air, kemudian yang di air ada apa saja, bisa dibagi lagi begitu, seperti itu seterusnya. Jadi bisa mind mapping digunakan berjenjang, kemudian lebih dikecilkan lagi, di tiap-tiap lagi bisa begitu. Bagaimana Pak? Masih ada waktu 5 menit. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan. Berapa jumlah atau page efektifnya mind mapping? Monggo Bu. Ya, terima kasih. Untuk efektif mind mapping, kita sesuaikan saja dengan jumlah tema atau jumlah yang akan dijadikan mind mappingnya. Jadi tidak harus berapa halaman, berapa page, itu tergantung pada sedikit banyaknya materi yang akan kita jadikan mind mappingnya. Iya. Ya, kalau boleh menambahkan ya, jadi mind mapping itu ibaratnya kalau kita mau bikin modul itu kan
modul itu kan ada dari bab 1, bab 2, dan seterusnya. Nah, baru itu nanti dijabarkan. Bab 1 mungkin ada berapa, 2 subbab atau 3 subbab. Itu yang namanya nantinya adalah menjadi mind mapping yang efektif. Nah, semakin jenengan semakin panjang itu ya semakin mudah panjenengan buat kalimat. Akan tetapi kalau hanya termakan di mind mapping nanti juga nanti akan memperpanjang kita dalam membuat modul. Intinya jenengan ingin membuat itu babnya apa, sebabnya apa. Itu Bu, ini pertanyaan tadi dari Perikat Le. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak dari saya tambahi sekali lagi. Saya tambahi. Jadi tadi semakin disempurnakan oleh Ibu Santi, kemudian juga pada intinya tidak ada batasan seperti itu, akan tetapi lebih efektif bila mana kita melihat daripada kekuatan ataupun bobot daripada tema yang akan kita ambil. Jadi kalau semakin itu berbobot, ya kita lebih spesifik lagi, kita pecah-pecah supaya lebih intinya itu apa? Memudahkan si peserta atau penikmat modul itu di dalam menguasai kompetensi yang akan dia capai. Itu ada di tujuannya nanti seperti itu. Ya, silakan Jeng Santi. Ya, ini ada dari Bu FM Ratnaningsih ya. Mind mapping hanya garis besarnya saja ya, betul. Ketika dijelaskan, apakah sudah dipastikan siswa SMK langsung paham atau mungkinkah tetap dikasih modul? Nah, monggo Bu, menurut Bu narasumber bagaimana ini? Nah, begini. Jadi, mind mapping itu langkah awal kita untuk membuat modul, bukan mind mappingnya yang kita berikan kepada siswa. Nah, berangkat dari mind mapping, kita bikin sekreatif mungkin, itu yang poin-poin yang akan kita tuliskan pada modul yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi, yang diberikan kepada siswa itu bukan mind mappingnya, tetapi modulnya. Begitu mungkin, Bu. Ya. Bisa menambahkan sedikit ya. Jadi mind mapping itu Bu EM ya, itu tadi disampaikan bahwa itu adalah inti dari modul yang akan Ibu buat. Akan tetapi bila mind mapping itu ingin Ibu sampaikan kepada siswa, itu ibaratnya Ibu bikin PowerPoint-nya. Bikin PowerPoint jabaran dari mind mapping, Bu. Jadi bukan mind mapping-nya itu, tapi PowerPoint dari materi. Nah, itu yang bisa Ibu berikan. Jadi jangan sampai gagal paham ya. Jadi di sini mind mapping itu hanya membantu mengarahkan, memfokuskan. Nah, misalkan Ibu bikin modul kan banyak bab, tapi kalau Ibu mengajarkan kan per bab, Bu. Jadi di sini lebih lagi Bu, jangan sampai gagal paham ya di sini ya. Ya, terima kasih. Penjelasannya bagus tadi dari Jeng Santi, bahwasanya kalau seandainya mind mapping itu yang bikin kita kasihkan siswa tambah botak nanti orangnya. Itu membantu kita dalam membuat modul, memudahkan seperti itu. Sedangkan modul sendiri nanti itu ada instruksinya. Instruksinya dengan membaca itu adalah perwakilan guru yang tidak bahasa verbal, tapi bahasa tulisan seperti itu. Jadi dia membaca, ada semacam instruksinya, ada SOP-nya, ada prasyaratnya dan sebagainya. Karena ini waktunya sudah mepet, kalau kita turuti nanti nggak jadi Jumatan saya ya. Betul Pak. Mohon izin, terima kasih sekali untuk narasumber. Demikian juga saya akan bersalah bila seandainya saya nggak memperkenalkan Jeng Santi ini siapa, karena sering tampil tapi nggak pernah disebutkan. Ini resiko daripada seperti orang tukang foto itu nggak pernah punya foto, tapi yang dikenal itu ada yang difoto. Kayak gitu. Ini Jeng Santi ini adalah bernama lengkap Susanti Ning Astuti. Ini sarjana komputer, alumni dari Uninus Semarang. Kemudian alumni Magister Manajemen Unisula, masih menyelesaikan magister pendidikan dan penulis buku di Quantum Book. Nah, ini tepat sekali. Jadi hari ini tadi semuanya itu adalah tentang literasi. Pak Ali Muhsin itu adalah penulis produktif dan sudah dirangkum oleh penerbit terkenal. Demikian juga yang guru yang masih muda tapi memiliki fighter atau nilai petarung yang bagus. Ini semoga nanti bibit-bibit seperti ini yang kita harapkan. Saya cuma penikmat saja. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada host. Untuk selanjutnya saya mohon maaf bila mana ada kata kilap dan salah dari saya pribadi. Itu adalah dari saya pribadi juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan host untuk dilanjutkan.
Saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu semua atas kendala yang terjadi di awal tadi. Semoga tidak terjadi ke depannya. Dan saya senang berbagi di IGVI ini. Terima kasih Bapak Sukirman, Bapak Ali Musin, dan Bu Santi, Pak Dadan, semuanya. Saya mohon maaf, dan mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Sedan untuk selalu mengikuti sesi webinar yang merupakan kerjasama dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia dengan Direktorat SMK yang keselenggara rutin setiap hari Rabu dan Jumat. Kita akan bertemu di sesi-sesi webinar berikutnya dengan tema yang lain lagi, dengan narasumber yang berbeda dan tentunya akan semakin menarik. Dan mungkin di antara para peserta hari ini mungkin ada yang berkenan ingin mencoba menjadi narasumber, silakan bisa menghubungi kami di Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Nanti bisa disampaikan, bisa japri atau bisa sampaikan di grup, silakan kami tindak lanjuti. Karena kami tidak menutup kemungkinan siapapun para penggiat vokasi, para guru SMK bisa berkontribusi untuk kemajuan SMK di Indonesia. Saya selaku host pemandu jalannya pagi hari ini, mohon maaf apabila dalam pemandu jalannya kurang berkenan. Selamat berjumpa kembali, sampai ketemu lagi di sesi koordinasi mutu SMK 2020 melalui video conference pada sesi-sesi berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Santi. Ya, sama-sama. Maaf nggih. Ya, sampai ketemu lagi. Salam SMK hebat. Salam vokasi. Ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, membantu dan berkarakter kuat. Cita, kita generasi dewasa, potensi yang ingin berakar, berwawasan tinggi, berbudi mulia, siap belajar berusaha, SMK Indonesia. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu dari SMK Indonesia. Dari SMK Indonesia. Dari SMK Indonesia.
Serem.